Hari ini kita mulai memasuki materi tentang bisnis proses model dan notation. Saya menggunakan materi yang diberikan oleh Dr. Romi Satriawahono dari Brainmatics.com, dan tentunya kita di sini akan mempelajari basic dari BPMN itu sendiri. Textbook yang kita gunakan sebagai acuan, yang pertama adalah dari Bruce Silver, kemudian kita menggunakan Bisaji Process Modeler User Guide, ada di situsnya, dan yang sebelah kiri kita bisa melihat standar dari Object Management Group tentang Business Process Model dan Notation. Kita akan mencoba mengenali apa itu BPMN. Berikut ini adalah apa yang akan kita jalani: pengenalan, kemudian basic concept, kemudian elemen, refactoring, dan guide example. Yang pertama adalah business process modeling diagram. Kalau kita perhatikan, kita sebetulnya di bidang sistem informasi itu pastinya telah menggunakan beberapa diagram untuk memodel sebuah proses. Yang pertama adalah flowchart. Siapa yang tidak tahu tentang flowchart? Kita sudah terbiasa menggunakan flowchart. Sayangnya, untuk flowchart ini seringkali tidak ada standar spesifik yang membuat organisasi yang berbeda-beda, pihak yang berbeda-beda bisa menggunakan flowchart dengan cara yang berbeda. Selain flowchart, juga ada yang kita sebut dengan use case diagram atau UML. Nah, kalau UML ini ada standar dari OMG juga, dari Object Management Group. Berikutnya juga ada activity diagram, UML, ini juga sama, standar OMG. Dan yang terakhir adalah Business Process Model and Notation, BPMN, juga distandarisasi oleh OMG. Ini adalah contoh dari use case diagram dari sebuah ATM system. Jadi di sebelah kiri ada pengguna, di sebelah kanan ada petugas dan core banking system. Mereka adalah aktor-aktornya. Dan di sini yang terjadi dalam sistem ATM adalah pengguna memasukkan kartu, kemudian memasukkan PIN, memilih transaksi, dan melakukan logout. Sedangkan kalau petugas, dia memasukkan kartu dan membuka kotak deposit untuk bisa mengisi kembali uang cash di dalam mesin ATM tersebut. Dari pihak core banking system, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah memasukkan PIN, kemudian melihat saldo dan mengirim uang dan mengambil uang. Dan di sini berarti pada saat terjadi transaksi tersebut, ada koneksi antara pengguna dan core banking system. Ini adalah satu gambaran mengenai penggunaan use case diagram untuk ATM system. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bagaimana activity diagram itu diterapkan untuk ATM system yang sama. Bisa kita lihat bahwa ada titik start dan juga ada titik end. Dan kita pertama-tama sebagai di dalam activity diagram itu, kita yang tidak bisa kita lihat adalah aktornya. Aktornya mana? Tidak ada, memang tidak tergambarkan kalau di activity diagram. Pertama, pada saat kita start, kita masukkan kartu, lalu di situ ada decision node, kartunya valid atau tidak. Kalau misalnya tidak valid, berarti kartu dikeluarkan. Langsung end, berhenti. Kalau kartunya valid, berarti akan dimasukkan PIN. Nah, lalu selanjutnya, apakah PIN itu valid? Kalau misalnya PIN-nya valid, berarti lanjut ya. Tapi kalau tidak valid, berarti lebih dari 3 kali akan terjadi kartu ditelan gitu ya sebetulnya biasanya ya. Tapi di sini kita gambarkan dikeluarkan kartunya lebih dari 3 kali, terus berhenti prosesnya. Kalau PIN-nya valid, berarti nanti akan ditampilkan menu utama dari ATM sistemnya. Tinggal user itu, walaupun di sini tidak digambarkan ya, ini pokoknya semua user ya. Usernya akan kemudian setelah menampilkan menu utama akan memilih jenis transaksi. Bisa melihat saldo, bisa mengirim uang atau mengambil uang. Lalu kalau sudah selesai prosesnya, ditanyakan apakah masih mau melakukan transaksi berikut. Kalau ya berarti balik lagi ngelup ke atas ke menu utama. Kalau tidak berarti akan dikeluarkan kwitansi print out dari ATM system, lalu kartu dikeluarkan. Nah, jadi kita bisa lihat ya perbedaannya. Kalau use case tadi kita ada aktor-aktornya. Kalau activity diagram tidak terlihat, tapi yang penting diagram aktivitasnya tampak, setiap langkah aktivitas tergambarkan.
Oke, nah selanjutnya kita juga bisa lihat kalau untuk activity diagram di ATM system dengan partisi, kita bisa lakukan dengan membuat kolom lane pengguna dan sistem ATM. Jadi kita bisa lihat sekarang ada interaksi antara dua sistem. Si pengguna memasukkan kartu, lalu apakah kartu valid? Kalau tidak, berarti pergi ke sistem ATM sebelah kanan, menampilkan error, kartu tidak valid, lalu kartu dikeluarkan dan selesai. Kalau valid, berarti nanti pengguna harus memasukkan PIN. Lalu dicek lagi, apakah PIN-nya valid. Kalau misalnya tidak valid, berarti balik lagi, ditanya lagi PIN-nya, silahkan masukkan sekali lagi. Balik lagi. Kalau misalnya tidak valid lebih dari 3 kali, nanti akan keluar error, kartu diblokir, lalu kartu dikeluarkan dan selesai. Kalau misalnya PIN-nya valid, menu utama akan ditampilkan oleh sistem ATM. Selanjutnya, si pengguna akan memilih menu transaksi. Lalu dipilih transaksinya mau melihat saldo, mengirim uang, atau mengambil uang. Setelah selesai, tinggal ditanyakan apakah mau melanjutkan transaksi lagi. Kalau iya, berarti balik ke atas. Kembali ngelup ke memilih menu transaksi. Kalau misalnya sudah selesai, ya berarti akan ke sebelah kanan ke sistem ATM, mengeluarkan kwitansi, lalu kartu dikeluarkan dan proses selesai. Nah, di sini memang lebih jelas ya dibandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu siapa yang mengerjakan, siapa aktornya. Kalau sebagai pembanding, ini adalah diagram dari BPMN. Ya. Nah, kalau BPMN itu memang sudah kita sengaja menggambarkan adanya pihak dan juga adanya si proses itu sendiri. Karena kita itu mengkelompokkan berdasarkan proses. Jadi bisa dilihat di sini, di bagian atas. Ini adalah pizza customer. Bagaimana ia melakukannya? Dari titik start. Proses ini dimulai ketika customer itu lapar. Ya, yang bulatan ini. Di bulatan ini, customer itu lapar. Lalu, dia akan memilih jenis pizzanya. Kemudian diorderlah pizzanya. Setelah diorder pizzanya, nanti ini di sini ada yang kita kenal sebagai gateway. Ya, multiple gateway. Lalu kita jalan, di sini ternyata ada delay waktu 60 menit untuk memproses order tersebut. Kemudian setelah itu ditanyakan pizzanya, ya balik lagi gitu ya kalau misalnya dia masih mikir. Kemudian order itu di-receive, diterima, langsung pembayaran terjadi, lalu pizza itu dimakan kalau udah datang ya, dan terpenuhi rasa laparnya. Nah, itu saya hanya membicarakan tentang si customer. Nah, tapi di sini ada berbagai titik-titik penghubung dengan sistem satu lagi, yaitu si vendor pizzanya. Siapa penyedianya? Kalau yang disebut vendor pizza ya contohnya Domino Pizza, Pizza Hut gitu ya. Nah, di dalam vendor pizza tersebut itu ada 3 pihak di sini. Ada clerk, yaitu yang bagian kasir, ada pizza chef yang bagian masak di kitchen, dan ada delivery boy yang mengirimkan pizza. Nah, jadi kalau di dalam sistem itu sendiri yang terjadi adalah apa? Ordernya diterima ya, hasil dari customer tadi. Kemudian di sini ada gateway notation. Kemudian di sini nanti kalau misalnya ternyata lama gitu ya, berarti customer-nya harus ditenangkan gitu ya. Kalau pada saat order receive terjadi proses yang paralel, yaitu ada pizza dipanggang, lalu si deliver boy-nya itu mengantarkan pizza. Oke, nanti di sini ada pesan bahwa oh sedang di-deliver ya gitu. Kemudian nanti di sini ada penerimaan pembayaran ya, karena dia COD gitu ya, cash on delivery. Jadi ngasih resitnya, si customer ngasih uangnya, dan di sini selesai. Nah, jadi kalau saya tadi menggambarkan secara terpisah, sekarang kalau kita lihat ya, semua alur ini setelah mengorder pizza ada pesan dikirimkan ke pizza vendor. Lalu terjadilah proses di sini. Pada saat
di sini customer menanyakan, ada status. Ya, kemudian si customer ditenangkan karena dia kesal kenapa 60 menit belum terima, ya. Lalu di sini juga ada informasi bahwa pizza sedang dikirimkan. Ya, jadi diagram ini jauh lebih jelas bukan dibandingkan dengan yang tadi. Apa yang membedakan? Ada gambaran delay berapa lama. Kemudian ada pertukaran pesan yang terjadi. Dan di sini kalau seperti ada uang dibayarkan, ini juga bisa kita gambarkan. Nah, ini sebetulnya masih belum sangat mendetil ya, karena BPNN itu sendiri dalam setiap activity notation ini ya, ini sebenarnya activity notation, itu sebenarnya kita bisa spesify lagi di sini, apakah itu oleh komputer, oleh personal, manual, atau bagaimana ya. Dan ini akan jelas sekali nanti kita saat kita belajar lebih lanjut. Oke. Nah, business process modeling tentunya bisa kita lakukan dengan alat bantu. Ada beberapa alat bantu yang bisa kita lakukan, aplikasinya yang pasti Microsoft Visio itu selalu kita bisa gunakan. Yang kedua ada aplikasi namanya Visual Paradigm, kemudian Enterprise Architect, Visage Process Modeler, Aris Express, Altova, dan Activity. Di perkuliahan ini kita akan menggunakan Visage Process Modeler karena ini sangat mudah dipakai dan juga free. Memang Visage itu sendiri ada 2 model lagi yang automation sama Visage untuk ini ya, nanti kamu bisa lihat di websitenya ya, dan sangat bagus sekali apa yang disediakan oleh situs Visage itu sendiri. Jadi kalau kalian nanti ada waktu, sangat memungkinkan kalau kalian bisa belajar e-learning dari Visage itu di situsnya. Baik, itu untuk proses ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut untuk aplikasinya.